Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Good! Setelah belajar ini nanti, harapannya satu, anak-anak bisa mengidentifikasi ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan yang ada di belakang bu guru ini. Cukup indah dan asri bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah memberikan kepada kita lingkungan yang begitu indah dan asri. Dan semua banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Naml ayat 60 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah anak-anak, dari ayat tadi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan langit, bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan pohon-pohon dan memberikan pemandangan yang indah kepada kita. Jadi, jika ada yang mengakui selain Allah penciptanya, maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan lagi lingkungan yang ada di belakang bu guru ini. Apa ya nama tempat ini? Ya, sawah. Kira-kira apa saja ya yang ada di sana? Yuk kita lihat. Ada pohon pepaya, ada air, wah, ada ular, ada tanah, tumbuhan padi, katak, ada tikus, belalang, dan cahaya matahari, dan mungkin juga masih ada yang lain. Anak-anak, kesemuanya ini adalah komponen pembentuk ekosistem dan mereka saling berinteraksi atau berhubungan. Contoh interaksi tersebut adalah sebagai berikut. Contohnya, pohon pepaya dan tumbuhan padi. Mereka berinteraksi dengan tanah, air, dan cahaya matahari. Pohon pepaya dan tumbuhan padi bisa hidup karena ada tanah, air, dan cahaya matahari. Berikutnya, ular. Ular berinteraksi atau berhubungan dengan katak dan tikus. Karena katak dan tikus adalah makanan ular, sehingga ular bisa tetap hidup karena ada makanannya di sini. Belalang berinteraksi dengan tumbuhan padi, karena belalang memakan daun-daun tumbuhan padi, sehingga belalang bisa tetap hidup dan berkembang biak di sawah. Anak-anak, komponen ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua komponen benda hidup yang membentuk ekosistem. Sedangkan komponen abiotik adalah semua komponen benda tidak hidup yang membentuk ekosistem. Nah anak-anak, mari semua benda yang ada di sawah tadi kita kelompokkan. Mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Bagaimana dengan pohon pepaya? Ya, termasuk biotik. Air? Abiotik. Ular? Ya, ular termasuk biotik. Tanah? Abiotik. Tumbuhan padi? Biotik. Katak? Biotik. Tikus? Biotik. Belalang? Biotik. Cahaya matahari? Ya, cahaya matahari adalah komponen abiotik. Nah, anak-anak, kalau demikian, apa ya pengertian ekosistem? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di lingkungan tertentu dan saling berinteraksi atau berhubungan. Anak-anak, perlu kalian ketahui
Komponen ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Apa ya itu individu, populasi, dan komunitas? Individu adalah sebutan untuk organisme tunggal. Contohnya, sebuah pohon pepaya yang hanya ada satu pohon, kemudian seekor ular yang hanya ada satu ekor ular. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Contohnya tadi, populasi tikus, populasi tumbuhan padi, populasi belalang, populasi katak yang masing-masing jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan komunitas adalah berbagai populasi yang hidup dalam suatu daerah dalam waktu tertentu. Contohnya, komunitas danau, komunitas padang pasir, dan komunitas padang rumput. Anak-anak, ekosistem ada dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem laut, ekosistem sungai, dan ekosistem gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, ekosistem kolam, ekosistem akuarium, dan ekosistem waduk. Alhamdulillah anak-anak, demikian tadi bahasan kita tentang ekosistem. Semoga membuat kalian lebih paham tentang ekosistem ya. Dan harapannya Bu Guru, kalian bisa mengidentifikasi ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian dan kalian bisa menyebutkan komponen-komponen. Tetap semangat belajar ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.